Audio Jungle. Hai adik-adik, para Garuda Muda Raples ya. Nah, gimana nih rasanya PKK online? Yang pastinya tetap seru ya. Dan gak kerasa hari ini udah hari ketiga aja. Dan sekarang udah jatahnya bagi adik-adik untuk mengenal program studi kalian masing-masing. Nah, sebelumnya di sesi 1 sudah ada Ibu Rina yang telah menjelaskan mengenai program studi pendidikan kimia beserta para bapak ibu dosen yang gak kalah kece-kece. Dan sekarang di sesi kedua, adik-adik akan dikenalkan dengan himpunan mahasiswa yang ada di program studi pendidikan kimia. Nantinya adik-adik akan ditemani oleh si mahasiswa pendidikan kimia, dan pada hari ini akan menjadi tour guide kalian. So, selamat menonton dan selamat menikmati, dan enjoy! Hai adik-adik mahasiswa baru, kenalin, aku Mia, mahasiswa pendidikan kimia. Bukan Mia Skin ML, apalagi Mia artis Korea ya. Hari ini aku seneng banget karena bisa berkesempatan untuk menemani adik-adik dalam perjalanan mengenal Himamia. Ya, semacam tour guide gitu. Adik-adik pasti udah gak sabar ya, mau cus keliling Hima. Hayo ngaku, penasaran kan? Penasaran? Ya udah deh, langsung aja yuk kita meroket menuju Himamia. Jangan lupa kencangkan sabuk pengaman ya. Are you ready? Ciao! Oke adik-adik, hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai Himamia itu sendiri. Nah, Himamia itu adalah suatu organisasi mahasiswa yang ada dalam suatu universitas. Perlu untuk adik-adik ketahui bahwasanya setiap program studi itu memiliki himpunan mahasiswanya masing-masing. Contohnya seperti Himamia ini, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia. Artinya, Himamia ini khusus untuk program studi pendidikan kimia, atau orang-orangnya anggota himpunan ini berasal dari program studi pendidikan kimia. Seperti itu. Oke, paham adik-adik? Sekarang kita lanjut ke fakta-fakta mengenai Himamia yuk. Fakta yang pertama, Himamia didirikan di Universitas Bengkulu pada Juni 1998. Nah, fakta yang kedua itu adalah Himamia berkedudukan di Universitas Bengkulu. Fakta yang ketiga itu Himamia berasaskan kekeluargaan. Jadi kita di sini menganggap semuanya adalah keluarga. Oke. Fakta yang keempat, lambang Himamia itu berbentuk segi 6 benzena berwarna biru dengan lingkaran sebagai latarnya dan tulisan Himamia FKIP KBM Unip yang mengelilinginya. Fakta kelima, Himamia memiliki mars yang berjudul Himamia Kita. Adik-adik, udah pada tahu belum lambang Himamia itu yang kayak gimana? Kali ini Mia mau kasih tunjuk gambarnya langsung. Jadi adik-adik gak akan keliru lagi. Nih, kayak gini nih bentuknya. Nah, udah lihat kan? Bukan cuma lambang, tapi aku juga bakal kasih tahu kalian tentang Mars Himamia. Iya, aku bakal kasih videonya. Kita bakal nyanyi bareng-bareng dan di sana ada liriknya. Oke, langsung aja yuk kita dengar lagunya. Check it out! Ingin mahasiswa pendidikan kimia FKIP Unip bersama bangkitkan asa wujudkan mimpi, selalu semangat berjuang demi masa depan, berkumpul dari macam-macam daerah.
satukan jiwa. Kita yakin bersama kita semua bisa ciptakan satu keluarga Himamia. Jayalah Himamia, majulah Himamia, wahai kawan semua. Cerdaskan bangsa dan negara ini, taklukkan dunia, gapai cita mulia. Himamia kita Himamia, Himamia organisasiku. Himamia kita Himamia, Himamia harus tetap jaya. Kami mahasiswa pendidikan kimia FKIP UNI, bersama bangkitkan asa wujudkan mimpi, selalu semangat berjuang demi masa depan. Berkumpul dari macam-macam daerah, satukan jiwa. Kita yakin bersama kita semua bisa ciptakan satu keluarga Himamia. Jayalah Himamia, majulah Himamia, wahai kawan semua. Cerdaskan bangsa dan negara ini, taklukkan dunia, gapai cita mulia. Himamia kita Himamia, Himamia organisasiku. Himamia kita Himamia, Himamia harus tetap jaya. Oke adik-adik, itu dia yang barusan kalian dengar adalah Mars Himamia. Judulnya adalah Himamia Kita. Diingat-ingat ya, dihafalin liriknya. Nah, selanjutnya langsung aja kita ngebahas ke visi misi Himamia. Check this out. Visi Himamia FKIP KBM Unip yaitu untuk menjadikan Himamia FKIP KBM Unip sebagai wadah perwujudan bakat dan inspirasi, serta pengkaderan mahasiswa pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Adapun misi Himamia FKIP KBM Unip yaitu sebagai berikut. Nah, udah selesai kan ngebahas visi dan misi Himamia? Sekarang kita mau lanjut ke bagian struktur kepengurusan Himamia. Untuk adik-adik ketahui bahwa dalam suatu organisasi, struktur kepengurusan itu adalah bagian yang paling penting. Suatu organisasi itu nggak bisa disebut organisasi kalau dia nggak punya struktur kepengurusannya. Oke, langsung aja yuk kita cek struktur Badan Pengurus Harian Himamia. DPLK, Dewan Pertimbangan Lembaga Kemahasiswaan. Nah, statusnya DPLK ini setara sama Ketua Umum ya. Fungsinya berdasarkan GBHK yang berlaku yaitu sebagai berikut. Ada 5 DPLK yang ada di Himamia. Yang pertama yaitu Bang Anggi Wahyu Nugroho. Yang kedua ada Mbak Wike Suviola Mei. Next ada Mbak Isnaini. Ada Mbak Nursela Wahyuni. Dan juga Mbak Areski Febriani. Next, Ketua Umum. Posisi tertinggi yang ada di Hima itu dipegang oleh Ketua Umum dan DPLK ya. Nah, fungsi
Ketua Umum berdasarkan GBHK yang berlaku yaitu sebagai berikut. Ini dia nih, profil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia. Namanya Eki Novrian, dari Angkatan 2017. Halo Bang Eki, salam kenal. Next, Sekretaris Umum. Sebenarnya, posisi Sekretaris Umum dan Bendahara Umum itu setara, sama-sama dibawahi langsung oleh Ketua Umum. Sementara itu, Sekretaris Umum membawahi langsung divisi kesekretariatan. Nah, masalah divisi nanti akan dijelaskan ya. Sekarang kita fokus ke Sekretaris Umum dulu. Fungsi-fungsinya yaitu sebagai berikut berdasarkan GBHK yang berlaku. Jabatan Sekretaris Umum dipegang oleh Bang Hanif Nur Fadil dari Angkatan 2018. Bendahara Umum. Taulah ya, bendahara pasti hubungannya sama keuangan. Nah, ada divisi yang langsung dibawahi oleh Bendahara Umum, yaitu Divisi Equin. Berdasarkan GBHK yang berlaku, fungsi dari Bendahara Umum yaitu sebagai berikut. Posisi Bendahara Umum dipegang oleh Mbak Rika Indriani dari Angkatan 2017. Oke, itu dia DPLK, Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. Next, kita bakal ngebahas yang namanya divisi. Nah, Himamia ini punya 2 divisi. Udah tahu kan tadi divisi apa aja? Yaitu divisi kesekretariatan dan divisi Equin. Let's check this out. Kestari, divisi kesekretariatan. Nah, berikut fungsinya berdasarkan GBHK. Intinya, Kestari ini membantu tugasnya Sekretaris Umum. Berikut ini CO Divisi Kestari, yaitu Mbak Zahra Salsabila, atau yang biasa dipanggil Mbak Zahra. Keanggotaan divisi ini diisi oleh Mbak Vina, Mbak Intan, Mbak Emilia, Bang Rifki, Mbak Julita, Mbak Nabila, Mbak Novia, Bang Indro, Bang Iqbal, Bang Herul, dan Mbak Kiki. Program kerja divisi ini apa aja ya? Kita cek yuk. Equin, Divisi Ekonomi, Keuangan, dan Investasi, yang dibawahi langsung oleh Bendahara Umum. Nah, berikut fungsi Equin berdasarkan GBHK yang berlaku. Ini dia koordinator divisi Equin, yaitu Kak Hizkia Mahesra, atau yang biasa dipanggil Kak Kia. Keanggotaan divisi Equin diisi oleh Mbak Lita, Mbak Ayu, Mbak Rona, Mbak Dita, Mbak Nesfitri, Mbak Alfa, Mbak Sekar, Mbak Desi, Mbak Yeli, dan Mbak Putri. Nah, berikut program kerja divisi Equin, nggak jauh-jauh dari uang ya. Ada penjualan higam, Himamia seragam, penarikan SKBH,
penjualan baju PDH, Equimsel, Halalan Toyiban, yang menjual barang-barang yang berguna dan makanan, serta uang wajib himbau. Soal divisi, udah paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjut ke departemen yuk. Nah, di sini ada DILK, Departemen Internal Lembaga Kemahasiswaan. Berdasarkan garis besar haluan kerja atau yang disingkat GBHK, DILK memiliki dua fungsi nih. Adik-adik bisa membacanya ya. Intinya, tujuan DILK yaitu membangun keharmonisan antar anggota Himamia, supaya Himamia tetap solid dan berasa kekeluargaannya. DILK diketuai oleh seorang wanita hebat loh. Namanya Rima Fadlillah Umi Kalsum Fadel. Adik-adik bisa memanggilnya dengan panggilan Mbak Rima. Di DILK tentu Mbak Rima nggak bekerja sendiri nih. Ada Bang Rio, Mbak Dwi, Mbak William, Mbak Anida, Mbak Dina, Mbak Trisan, Mbak Weni, Mbak Ersa, Mbak Dela, dan Bang Akbar yang selalu siap membantu. DILK itu departemen yang hebat loh. Kelihatan dari program kerjanya. Nih, kalau nggak percaya, mari intip, mari kita intip. Program kerja unggulan yang pertama yaitu PKK, Pengenalan Kehidupan Kampus. Bentuk kegiatannya seperti yang sedang kita lakukan ini, yaitu pemberian materi pengenalan tentang program studi pendidikan kimia kepada mahasiswa baru. Tujuannya untuk menjalin silaturahim sekaligus peresmian masuknya keluarga baru Himamia. Next, proker unggulan yang kedua yaitu PMO 1, Pelatihan Manajemen Organisasi 1. PMO ini dilaksanakan 2 kali. PMO 1 dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa dan PMO 2 dilaksanakan oleh pihak fakultas. Nah, biasanya dalam PMO itu ada materi keorganisasian, outbound atau games, simulasi sidang, dan training leader. Yang tujuannya yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman organisasi kepada mahasiswa baru dalam bentuk simulasi menjadi seorang leader. Program kerja unggulan yang ketiga yaitu Mukerma, Musyawarah Kerja Mahasiswa. Biasanya ada pembahasan dan amandemen ADART, penyampaian LPJ pengurus Himamia, serta memilih ketua umum dan DPLK. Yang tidak lain tujuannya yaitu untuk meregenerasi keorganisasian Himamia. Oke, enough for DILK. Sekarang kita cus ke departemen lain yuk. Kuy. The JOS, Departemen Jurnalistik Olahraga dan Seni. Sama nih kayak namanya, departemen ini berfungsi sebagai wadah yang memfasilitasi pengembangan skill anggota Himamia yang merujuk pada bidang jurnalistik, olahraga, dan seni. Buat kalian yang hobi ngedesain atau hobi edit-edit, fotografi, nari, nyanyi, futsal, atau basket, ya hal-hal yang berhubungan dengan jurnalistik, olahraga, dan seni, The JOS ini emang tempat yang paling oke. Ini dia nih, koordinator di balik kerennya The JOS. Siapa lagi kalau bukan Armen Gustrianto, atau yang sering disapa Bang Armen. Anggota The JOS cek, ada Bang Leo, Mbak Angel, Bang Fikri, Mbak Riza, Mbak Ola, Mbak Tian, Mbak Mahyu, Mbak Lianti, dan Mbak Yunike. The JOS punya program kerja yang seru loh. Dijamin deh, gak bakal bosen. Yuk kita cek. Bupati Cup, ajang kompetisi antar angkatan di Himamia untuk merebutkan Piala Bupati bergilir. Wah, kebayang ya serunya. Tujuan dilaksanakannya Bupati Cup
yaitu untuk menjaga kebersamaan Himamia dan refreshing. Next, Orasemia, olahraga bersama dan eksplorasi seni Himamia. Tujuannya yaitu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran mahasiswa pendidikan kimia. Next, ada GN Forma. Bentuk kegiatannya yaitu mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan Himamia serta kepengurusannya. Tujuannya yaitu untuk menginformasikan kegiatan Himamia ke ranah publik. Nah, adik-adik, jangan lupa follow Instagramnya Himamia ya. Himamia Unit. Huruf kecil semua. DPW, Departemen Pemberdayaan Wanita. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang kewanitaan. Laki-laki juga bisa denger kok. Nah, berikut ini peran DPW di Himamia berdasarkan GBHK. Adik-adik bisa membacanya ya. Dibaca dengan cermat. Oke, sebelum lanjut, kenalin dulu nih, Mbak-mbak cantik Ketua DPW. Siapa lagi kalau bukan Mbak Samar Salsabila. Nah, udah kenal kan sama ketuanya? Sekarang kita kenalan sama anggotanya juga yuk. Ada Mbak Yurnia, Mbak Ellen, Mbak Filia, Mbak Lutfiatul, Mbak Rara, Mbak Widya, Mbak Mei, Mbak Mia, Mbak Tari, dan Mbak Kartika. Next, kita lihat yuk program kerja Departemen Cantik ini. Yang pertama ada BPROC, Beautiful Product Competition. Bentuk kegiatannya yaitu kompetisi kerajinan tangan. Lalu ada juga follow up memperbanyak kerajinan tangan yang telah menang. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan silaturahmi dengan mengembangkan kreativitas mahasiswi pendidikan kimia. Program kerja yang kedua yaitu pelatihan public speaking. Tentu kegiatannya pemberian materi dan praktik tentang public speaking itu sendiri. Tujuannya yaitu untuk melatih keberanian berbicara di depan umum sebagai bekal menjadi guru nanti. Program kerja selanjutnya, Sharing Woman, berisi materi dan sharing tentang perempuan. Tujuannya yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan perempuan tentang dirinya. Departemen Kerohanian. Berikut ini ada 4 peran dan fungsi dari Departemen Kerohanian di Himamia. Nah, ini berdasarkan GBHK yang berlaku ya. Departemen ini diketuai oleh Mbak Nadera BK dari Angkatan 2018. Keanggotaan departemen ini diisi oleh Mbak Rimama Yesmi, Mbak Putri, Mbak Hesti, Mbak Indah, Mbak Sinta, Mbak Uli, Mbak Meli, Mbak Puji, Mbak Rati, Bang Febri, dan Bang Yogi. Program kerja unggulan dari Departemen Kerohanian yaitu Bubar Punah, Buka Bareng Puasa Sunnah, yang dilakukan hari Senin dan hari Kamis. DPP, Departemen Pendidikan dan Penalaran.
Berikut 3 fungsi dan peran Departemen Pendidikan dan Penalaran di Himamia. Departemen ini dipimpin oleh Kak Edwin Saputra. Bang Edwin dibantu oleh Mbak Judit, Mbak Nurmiana, Mbak Rina, Mbak Ruth, Mbak Niken, Mbak Vira, Bang Ahmad, Mbak Dewi, Mbak Anissa, dan Mbak Sunarsi di Departemen PP ini. Nah, selanjutnya kita lihat program kerjanya yuk. Yang pertama, yang unggulan itu adalah PIK, Pekan Ilmiah Kimia. PIK ini merupakan perlombaan tahunan yang diselenggarakan oleh Himamia. Nah, tahun lalu ada 5 cabang lomba dan 1 seminar nasional. Berikut tujuan penyelenggaraan PIK oleh Himamia. Selain PIK, ada juga FODIM, Forum Studi Himamia. Nah, forum ini untuk belajar persiapan Olimpiade Nasional MIPA. Next, ada Mabermap. Mari berkarya melalui PKM. Mabermap ini sebagai wadah persiapan mahasiswa pendidikan kimia untuk mengikuti PKM. Wah, bermanfaat banget ya program kerja yang ada di departemen ini. Bikin mahasiswa pendidikan kimia makin cerdas dan produktif. Oke deh, langsung aja kita lihat ke departemen yang selanjutnya. Ciao! Departemen Sosial Masyarakat, Sosmas. Fungsi departemen ini yaitu mensinergiskan hubungan internal dan eksternal Himamia FKIP KBM Unip, melaksanakan kegiatan sosial masyarakat, dan menunjukkan simpatik sosial kepada mahasiswa pendidikan kimia. Departemen ini dipimpin oleh Mbak Dharma Gusti Lestari. Adik-adik bisa menyapanya Mbak Dharma. Halo Mbak Dharma. Keanggotaan departemen ini diisi oleh Bang Novembri, Bang Nando, Mbak Kiren, Mbak Friska, Mbak Lora, Mbak Rahmi, Mbak Helpi, Mbak Yusra, dan Mbak Sudia. Selanjutnya, program kerja unggulan dari Sosmas, yaitu KBS, Kemah Bakti Sosial. Seru banget loh, kemah sama kating-kating di Himamia. Bentuk kegiatannya ada kemah, bakti sosial, malam keakraban, dan pengabdian masyarakat. Nah, berikut ada 3 tujuan dari diadakannya KBS ini. Banyak juga ya. Selain KBS, sebagai proker tambahannya ada Green Chemistry dan juga Caring Chemistry. Oke, itu dia pemberian materi untuk pengenalan di Hima pada PKK 2020 ini. Terima kasih banyak untuk adik-adik yang udah mendengarkan dan sudah mengikuti PKK ini sampai akhir. Di tengah pandemi, tetap jaga kesehatannya ya. Salam hangat dari kakak-kakak di Himamia. Semangat berjuang adik-adik mahasiswa baru. Semangat mahasiswa. Himamia, jaya, jaya, jaya!